Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua semangat. Sekarang kita akan masuk pelajaran ekonomi ya. Oke, saya share screen dulu sebentar ya. Ya, Bu. Oke. Nampak tak? Nampak lah ya? Nampak, Bu. Nampak. Nampak, Bu. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini untuk mengikuti mata pelajaran Ibu. Jadi kan nama Ibu perkenalkan dulu ya. Mungkin sudah diperkenalkan di MPLS kemarin, tapi kan Ibu kan belum ngomong gitu ya. Jadi nama Ibu Lisbeth Simanjuntak. Nanti Ibu mengampu 2 mata pelajarannya. Yang pertama itu adalah mata pelajaran PKWU di kelas 10 ya. Kita masuknya nanti di hari Senin. Kemudian ekonomi masuknya di hari Jumat. Les terakhir seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dengarkan bagus-bagus ya kan. Nah, kalau berbicara ekonomi, kalian kan sudah pernah belajar di SMP. Tapi mungkin IPS terpadu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. IPS terpadu kan, gabung dia sejarah, geografi, ekonomi, dan satu lagi sosiologi ya, ataupun antropologi itu digabung dalam satu mata pelajaran. Nah, setelah di SMA kalian harus ini namanya di-split lagi mata pelajaran IPS-nya itu dibagi-bagi. Jadi ekonomi dipisah, sejarah dipisah, geografi dipisah, sama kebetulan di sekolah kita nggak ada yang belajar sosiologi ya, tapi nanti akan ada menyinggung itu di mata pelajaran. Kadang di sejarah juga bisa, kadang juga di PPKN juga bisa, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pertemuan pertama mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kalau kalian dengar ekonomi, apa yang kalian pikirkan? Uang. Uang. Uangan. Oh gitu ya. Money. Yang pertama dipikirkan adalah uang. Waduh. Ada yang memikirkan yang lain selain uang? Kalau ekonomi berhubungan dengan uang. Kerjaan, Bu. Rumah tangga. Jual beli. Oh, rumah tangga. Ini pintar nih, rumah tangga. Terus apa lagi? Transaksi jual beli. Hah? Menghitung. Transaksi, Bu. Kebutuhan untuk memenuhi hidup. Oh, kebutuhan. Menghitung transaksi. Oh, banyak ya. Oh. Banyak. Beli, Bu. Oke. Jadi yang kalian bayangkan itu semua benar. Dimensi ekonomi itu banyak. Ada dia berurusan dengan transaksi, ada berurusan dengan uang, ada berurusan dengan kebutuhan, ada berurusan juga dengan rumah tangga. Jadi rumah tangga yang dimaksud di situ bukan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Beda. Ada rumah tangga produksi, ada rumah tangga konsumsi, ada juga rumah tangga pemerintah. Jadi itu dikategorikan sebagai rumah tangga. Gitu ya. Kenapa dikatakan rumah tangga, Bu? Ya karena itu satu unit ataupun satu lembaga. Kalau kita split nanti dia runutannya ada gitu. Kenapa dikatakan dia rumah tangga? Seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita dengan belajar pertemuan kita hari ini, kalian harus mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi itu apa, mengidentifikasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan, gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Nampak gambarnya, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Kira-kira aktivitasnya ini apalah ini kira-kira ini? Kalau Belanja, Bu. belanja. Jual beli. Supermarket. Iya, belanja. Jadi belanjanya ini
di supermarket ya, tapi supermarket itu kita katakan juga sebagai pasar. Jadi pasar itu Pasar swalayan. iya, pasar swalayan. Betul itu. Jadi aktivitas yang dilakukan ini adalah belanja. Ibu mau tanya, kenapa kalian harus belanja? Apa tujuannya? Untuk memenuhi Memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Betul. Secara harfiahnya berarti untuk kita untuk makan ya. Makan berarti memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Oke, pintarnya kalian. Kan? Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi nanti ekonomi itu tidak sama seperti yang kalian bilang tadi, tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan gitu ya. Kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Karena di dalam ilmu ekonomi nanti ada aktivitas ataupun kegiatan pemenuhan kebutuhan. Jadi dari situ berarti kan runutannya kita belajar ilmu ekonomi itu supaya kita mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk mencapai yang namanya kemakmuran. Nah, yang dikatakan makmur itu adalah setiap kebutuhan kamu terpenuhi. Oke, aku mau jalan-jalan, bisa. Oke, aku mau beli ini, bisa. Oke, aku mau ke sana, bisa. Mau beli baju baru, bisa. Mau sekolah di luar negeri, bisa. Semua bisa. Itu yang dikatakan makmur. Pertanyaan Ibu, ada nggak orang yang seperti itu di dunia ini? Ada. Ada. Bu. Rata nggak? Ada. Enggak. Jadi yang dikatakan makmur itu belum tentu orang satuannya itu runutannya itu bukan hanya uang. Jadi ada juga yang namanya kebutuhan kita itu kan ada banyak, ada material, ada non material juga. Jadi nanti seperti kebahagiaan, keceriaan gitu kan, berbagi itu juga namanya kebutuhan. Jadi tidak ada orang yang sudah mencapai kemakmuran. Oleh sebab itu makanya manusia itu selalu berusaha dan terus berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita katakan sajalah dulu, misal dia sudah punya banyak sekali duit, ya kan? Bisa sekolah di luar negeri, bisa beli private jet, bisa beli iPhone gitu ya kan? Tetapi belum tentu dia bisa merasakan kebahagiaan. Itu belum kategorikan makmur juga, Nak. Itu belum makmur. Jadi makmur itu secara fisik juga terpenuhi kebutuhannya, secara spiritual juga terpenuhi kebutuhannya. Jadi berarti dia orang yang senang sekali gitu ya, senang hidupnya bahagia gitu kan, nggak cuman perkara duit. Itu baru dikatakan makmur. Makanya orang-orang tetap berusaha bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Nah, pengertian ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Ini udah belajar ya di kelas berapa ya? Kelas 1 ya? Kelas 1 SMP ya, udah belajar ya? Udah. Ya, Bu. Ilmu ekonomi itu berasal dari kata apa, Nak? Ekonomi. Iya, berasal dari Ekonomi. Ekonominya. berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu oikonomia, yaitu oikos Oikos dan dan nomos. Oikos itu adalah rumah Tangga. nomos itu adalah Aturan. Jadi gabung jadi apa, Nak? Aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga. Jadi aturan rumah tangga. Jadi yang dimaksud dengan rumah tangga itu sama seperti Ibu bilang tadi, bukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Nak ya, tetapi rumah tangga yang Ibu bagi 3 itu tadi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi semuanya itu ada peraturannya gitu ya. Jadi peraturannya itu kenapa, Bu? Ada aturan-aturan tertentu. Karena kita dalam memenuhi kebutuhan pun harus memiliki yang namanya aturan gitu ya.
ada sistemnya, ada pengaturannya dalam memenuhi kebutuhan. Karena pada dasarnya bahwa Ibu mau tanya dulu, orang itu, manusia itu sifatnya kan ada dua itu ya, menurut Adam Smith ya. Sifat manusia itu ada dua, satu homo economis, satu lagi homo sosialis gitu ya. Homo economis itu apa? Itu kan belajarnya di kelas 2 ya, kelas 1 ya, SMP. Ingat nggak? Homo economis Persamaan ekonomi. apa? Persamaan ekonomi. Hah? Persamaan ekonomi, Bu. Persamaan ekonomi kurang tepat ya, Nak. Kalau homo economis itu artinya bahwa manusia itu selalu ingin memenuhi semua kebutuhan. Berarti homo itu artinya manusia ya, Nak. Homo itu manusia. Kemudian kalau homo sosialis, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak. Tidak. Ada, Bu. Pasti di antara kalian saling membutuhkan. Sama kayak kita sekarang melakukan interaksi dalam pembelajaran. Kenapa kalian harus melakukan interaksi terhadap Ibu? Karena kalian tidak bisa belajar sendiri ilmu ekonomi tanpa ada yang mendampingi. Sama juga halnya kalau misalnya kalian mau mengenyangkan perut, kalian itu tidak bisa hidup sendiri. Harus kalian berinteraksi dengan yang lain. Contohnya beli bahan bakunya ke pasar, kan pasti berkomunikasi dengan ibu-ibu di pasar gitu kan. Berinteraksi dengan ibu di rumah, bagaimana cara memasak atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang dikatakan dengan homo sosialis, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka sederhananya ilmu ekonomi itu kalau kita simpulkan, kan ada tadi aturan rumah tangga, ada kebutuhan dan lain sebagainya. Maka ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi kalau dikatakan sumber daya itu luas cakupannya, Nak. Boleh nanti berupa uang, boleh berupa bahan baku, boleh berupa alam dan lain sebagainya. Itu dikatakan sumber daya yang tersedia. Bagaimana caranya? Nah, kan? Dengan contoh kecilnya Ibu bilang, kalau kalian punya kebutuhan sebagai siswa, kebutuhan kalian apa? Pelajaran. Oh, pelajaran. Terus? Guru yang bisa ajar. Alat dan buku. Terus? Tulis. Pena. Tulis. Alat tulis. Uang. Seragam, ya kan? Seragam. Kita katakanlah waktu SMP kalian uang jajan, gitu ya kan, Nak? Iya, Bu. Makanan yang Jajan. Dan lain sebagainya. Banyaklah ya kebutuhannya sebagai siswa. Nah, kan kalau kita pikirkan, kalau kebutuhan ini kan kebutuhan kalian sebagai siswa karena keterbatasan, ya kan? Nggak semua dong orang bisa langsung bisa memenuhi, beli buku sekian, beli ini sekian, beli itu sekian, beli itu. Wah, semua dipenuhi secara satu waktu, itu hampir tidak semua orang bisa. Pasti ada yang tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Kita katakanlah kekurangan uang. Contohnya kan, kekurangan uang. Berarti itu sama dengan kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya. Kekurangan uang itu kekurangan sumber daya. Kekurangan bahan baku itu juga kekurangan sumber daya. Kekurangan tenaga kerja itu juga termasuk kekurangan sumber daya gitu ya. Jadi bagaimana cara kita, teknik kita supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi tanpa harus ada yang ketinggalan, kan gitu. Tanpa harus ada yang ketinggalan. Dengan uang sedikit, bagaimana kamu bisa memenuhi semua kebutuhan yang Ibu bilang tadi?
mulailah berpikirkan, yang mana lah dulu ku beli ini ya? Yang mana dulu dibeli? Yang Perlu. Yang Yang paling paling Mendesak. Iya, betul sekali. Yang paling mendesak. Baru kau bikin letong. Kan? Kayak gitu lah logatnya ya. Harus dibagi. Jadi kamu harus membuat yang namanya skala prioritas namanya. Tahu nggak skala prioritas itu apa? yang paling Oh iya, jadi skala prioritas itu secara sederhananya adalah daftar kebutuhan yang paling penting dan mendesak sampai yang tidak penting dan tidak mendesak. Berarti ada yang penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, kan gitu. Ada yang tidak penting mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu kira-kira ya. Itu namanya adalah skala prioritas. Jadi kamu susun dulu, kira-kira yang mana lah ini dulu. Wah, beli seragam sekolah lah dulu toh, kan? Kalau nggak punya seragam sekolah, macam mana mau masuk sekolah? Diusir sama satpam ya. Ketika mau masuk sekolah, kan nggak boleh. Harus seragam sekolah dulu, baru buku dulu, alat tulis dulu, kan gitu. Baru yang lain-lainnya menyusul. Ya kan? Itu yang dikatakan dengan ilmu ekonomi. Itulah kenapa kita belajar tentang ilmu ekonomi supaya kita mampu mengelola sumber daya yang tersedia. Yang tersedia berarti kalau tersedia itu jumlahnya terbatas ya. Yang tersedia adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Nah, jadi berkaitan dengan ilmu ekonomi, manfaatnya bagi manusia apa gitu ya kan? Manfaatnya. Yang pertama, jadi manfaatnya kita dapat menentukan cara yang tepat dalam memenuhi kebutuhan kita, kan? Cara yang tepat dalam memenuhi kebutuhan kita. Karena sudah kita tahu tadi, ilmu ekonomi itu ternyata bisa mengatur pola-pola cara-cara kita dalam memenuhi kebutuhan. Jadi nanti dengan cara itu kita dapat mencapai yang namanya kepuasan maksimal. Jadi kalau misalnya kita yang dikatakan kepuasan maksimal itu berarti contoh kita lapar. Harusnya ngapain? Makan. Kalau udah makan biasanya terasa apa? Minum. Haus. Kenyang. Kenyang. Nah, kalau kenyang itu sama dengan kepuasannya maksimal. Karena apa? Karena sudah makan, kita merasa kenyang. Kita senang. Gitu ya? Senang kan? Nah, makanya gitu. Sama kayak gini. Kalau misalnya kalian merasa, aku kurang pede lah jalan dengan pakaian ataupun dengan wajah saya seperti ini, maka mempercantik di diri. Misalnya kita katakan pakai bedak gitu ya. Kalau pakai bedak biasanya orang akan kelihatan gimana nak? Cantik ya kan? Cantik, Bu. Cantik. Iya kan? Cantik kan nak? Nah, kalau sudah kategori cantik berarti itu kepuasannya Nah, lain lagi kalau dalam belajar kalian. Belajar kalau sudah diajari biasanya mengerti atau tidak? Mengerti ya, makanya lebih pintar. Nah, pintar itu kan termasuk adalah kepuasan maksimal. Jadi kepuasan maksimal itu tidak boleh kita kategorikan cuma satu. Kenyang aja Bu, enggak boleh. Pokoknya tercapainya tujuan dari suatu kegiatan itu dikatakan kepuasannya Maksimal. Oke? Paham sampai situ nak? Paham, Bu. Oke. Manfaat yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Jadi gini, kalau dikatakan terbatas tadi kan dikatakan terbatas itu uangnya sedikit, nggak cukup gitu ya, sumber dayanya sedikit, nggak cukup, bahan bakunya sedikit, nggak cukup,
gitu ya. Maka dikatakanlah itu keterbatasan. Gitu. Saya loh Bu, saya kan kurang cantik Bu. Gitu. Berarti keterbatasan. Bu, saya kurang pintar loh Bu, nggak dapat juara saya. Keterbatasan. Jadi dalam aktivitas manusia itu adalah hal yang biasa kalau kita terbatas. Bahkan di sisi finansial, keuangan, kalau kita terbatas itu adalah hal yang biasa. Tetapi belajarlah kita ilmu ekonomi, bagaimana kita mengatasi keterbatasan itu untuk memuaskan kebutuhan kita atau memenuhi kebutuhan kita atau mencapai kepuasan maksimalnya. Maka kita lakukanlah pilihan-pilihan dalam bentuk kombinasi. Bisa jadi ya, misal yang contoh dalam bentuk kombinasi, nah gini, misal kita katakanlah si Diah Mustika Panjaitan dengan si Ariel Noah. Ariel Noah ini. Real. Misal si Diah dengan si Ariel. Dia punya uang 10.000. Maka antara si Ariel dan si Diah akan beda kepuasannya dengan memanfaatkan uang 10.000 itu. Misal, lapar. Ya kan? Lapar kan? Jadi ketika lapar, si Diah cocoknya gini, beli mie ayam plus teh manis dingin, mandi. Dia, itu kepuasan si Diah ya. Belum tentu sama dengan si Ariel. Si Ariel bisa jadi dia makan bakso dengan 10.000, makan bakso plus dengan nutrisari jeruk, gitu kan? Kan beda barangnya kan? Kombinasinya beda toh? Beda kan? Beda. Tapi tujuannya sama enggak? Sama. Ngapain? Mau ngapain dia mereka makan dengan 10.000 itu? Biar kenyang. Iya. Untuk kenyang. Karena sudah melek alias lapar. Gitu ya. Untuk kenyang itu. Tapi cara pemenuhannya kombinasinya berbeda. Si dia akan merasa puas kalau dia makan mie ayam plus teh manis dingin. Atau si Ariel, dia akan merasa puas kalau uang 10.000 itu dimanfaatkan untuk membeli bakso plus nutrisari jeruk. Nah, tapi sama-sama tujuannya mencapai kepuasan. Jadi kalau di ekonomi kan ada sikit-sikit bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dia kepuasan itu namanya adalah utility. Tulisannya UTILITY. Utility. Ya kan? Jadi kepuasannya itu utility. Gitu ya, kira-kira ya satuannya. Satuan kepuasan itu adalah util atau berasal dari kata utility, bukan kutil ya, Nak. Util. Ya gitu. Nanti selanjutnya kan kita akan belajar ini juga. Jadi makanya Ibu kasih tahu dulu ya. Next, memilih. Memilih. Ini namanya adalah kalau ilmu ekonomi itu terkait juga nanti dia apa? Problem of choice. Masalah pemilihan. Tadi kan kita combine tuh kan, ada dengan bakso dengan nutrisari jeruk, ada dengan mie ayam dengan teh manis dingin gitu kan. Kan kita memilih antara si Diah dengan si Ariel, kan memilih mereka gitu kan. Oh, saya senangnya ini, kenapa rupanya kan gitu. Jadi ilmu ekonomi itu juga mengajari kita nanti dalam bagaimana memilih kombinasi yang paling bagus menurut kita, kan gitu. Kan skala kita berbeda dulu. Skala kita berbeda. Makanya dikatakan kepuasan manusia itu kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas, Bu? Ya karena antara saya dengan kamu pasti berbeda kepuasannya gitu loh. Antara pandangan saya dengan pandangan kamu pasti berbeza. Melihat si Rivaldi Hidayat Tanjung, belum tentu sih dia melihatnya ganteng. Kalau ibu kan ganteng. Karena ada matanya, hidungnya, mulutnya. Berarti udah ganteng lah itu kan gitu kira-kira.
Kalau si Aisyah melihat, jelek kali lah, Bu, besar kali mukanya segini. Ya, gitu contoh. Nah, makanya berbeza-beza dia antara teknik atau cara kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Makanya nanti dia berhubungan juga dengan problem of choice. Bagaimana kita memilih kombinasi yang paling bagus menurut kita. Yang paling bagus menurut kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita seperti itu ya. Iya. Nah, kan antara si Aril aja dengan saya beda kebutuhannya. Orang si Aril laki-laki, saya perempuan, ya pasti beda dong kebutuhannya kan. Betul atau tidak? Baru kenyang dia. Betul atau tidak? Benar. Betul kan? Betul lah, makanya dia berbeda-beda tingkat kepuasan seseorang itu, ya kan? Nah, itulah manfaat kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan ilmu ekonomi. Jadi penggolongan ilmu ekonomi itu ada yang pertama ekonomi positif, ada ekonomi normatif. Ibu mau tanya, kita bahas dari yang normatif dulu ya, Nak. Kalau dikatakan normatif, yang di sana positif. Nah, kalau normatif dia nanti ilmu itu memihak. Kalau dikatakan secara apanya itu memihak. Kenapa memihak? Nanti dia mengandung unsur saran. Kalau positif sudah dikaji dalam ilmu ekonomi dan sudah dipelajari dan sudah dipertimbangkan dan sudah diuji, itu valid. Contoh, kalau kalian belajar di kelas berapa tuh ya? Kelas 3 SMP ya. Apa namanya? Terbentuknya keseimbangan pasar. Misal, jika harga naik, maka permintaan turun. Positif kan, Nak? Sudah dikajikan dalam ilmu ekonomi? sudah Sudah diuji kan? Itu namanya hukum apa, Nak? hukum permintaan. Betul, hukum permintaan. Siapa yang jawab tadi? Bagus, ya. Itu dikatakan dengan ekonomi positif. Karena sudah dikaji, sudah diuji, baik di secara teori, secara survei ke lapangan juga seperti itu ya kan. Kalau harga turun, maka orang yang beli akan banyak. Maka permintaannya naik, itulah kira-kira kan. Nah, kalau ekonomi normatif belum tentu berlaku secara umum. Contoh misal, sebaiknya harga itu diturunkan supaya masyarakat merasa puas. Ya, sebaiknya itu kan anjuran, ya kan, saran kan, Nak? Itu berlaku nggak ke semua orang? Berlaku. Belum tentu berlaku ke semua orang. Kan kalau orang kaya banyak duit, berpengaruh nggak harga? Enggak, Bu. Uang pendapatannya banyak, ya kan? Ya kan? Ya, Kalau positif itu artinya apa? Ilmunya itu, ekonomi positif itu sudah diuji, ya kan? Dan sudah dibuktikan bahwa itu adalah berhubungan. Contoh, kalau ekonomi normatif itu belum tentu, itu bisa berlaku pada sepihak. Contoh, misalnya, sebaiknya harga BBM diturunkan supaya pendapatan masyarakat meningkat. Belum tentu. Kalau harga BBM diturunkan pendapatan meningkat, belum tentu. Itu harus kita uji kembali dan itu tidak berlaku pada semua lapisan masyarakat.
maka dikatakanlah dia ekonomi normatif. Normatif. Dia. Jadi ekonomi positif itu, kenapa bisa dikatakan positif? Itu sering juga digambarkan karena sudah mengandung yang namanya deskriptif, pemaparan. Pemaparan secara teoritis, pemaparan secara survei itu sudah pas. Maka ekonomi positif itu nanti mengandung namanya ekonomi deskriptif. Jadi deskriptif itu menggambarkan sebuah keadaan di suatu negara. Misal Zimbabwe ada berita, mengalami kebangkrutan. Itu namanya ekonomi deskriptif. Kenapa? Digambarkan keadaan ekonomi daripada negara Zimbabwe, gitu ya. Kalau ekonomi normatif itu adalah ekonomi terapan. Jadi dari deskriptif itu tadi digambarkanlah pengangguran meningkat di Indonesia akibat pandemi COVID-19, gitu ya kan? Pengangguran mencapai berapa, misalnya kita katakan 20% meningkat dalam tahun 2020. Ini ngarang Ibu ya, nak, jangan kata Ibu itu pengangguran 20%. Contoh ya. Gosip sekampung. Kan permasalahannya dideskripsikan apa yang terjadi di negara Indonesia. Pengangguran yang meningkat. Pengangguran yang meningkat. Maka caranya, solusi daripada pengangguran yang meningkat ini, maka diapakanlah yang namanya ekonomi terapan. Nah, jadi ada ekonomi terapan nanti. Jadi ekonomi terapan itu nanti ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ada solusi. Misal, pengangguran meningkat. Wih, bagaimana caranya ini ya? Supaya penganggurannya ini menurun, misal ya kan. Lalu misalnya nanti digambarkan, boleh dalam bentuk kebijakan. Kebijakan apa? Contohnya peningkatan investasi. Berarti PMA ya, penanaman modal asing. Kalau tidak cukup modal dalam negeri, maka dianjurkan penanaman modal asing gitu ya. Dengan penanaman modal asing itu, investasi di negara tersebut akan meningkat. Dengan investasi meningkat, maka jumlah produksi juga akan meningkat. Maka kalau memproduksi suatu barang itu butuh tenaga kerja atau tidak? Butuh, Bu. Diseraplah dia tenaga kerja. Maka berkuranglah dia Pengangguran. Boleh jadi akibat pandemi COVID-19, maka Indonesia mengalami peningkatan inflasi sekitar 1,2%, contoh gitu ya. Inflasi itu kan masalahnya apa tadi secara deskriptif? Dia adalah terjadinya inflasi. Maka solusinya apa? Ada dua kebijakannya, nak. Satu kebijakan fiskal, satu kebijakan moneter. Ya, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Kemudian ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif, ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi terapan, dan ada ekonomi teori. Teori ekonomi. Jadi ekonomi teori itu dibagi atas dua. Ada yang mikro, ada yang makro. Nanti kalau kalian nanti kan cita-cita nih kan mau kuliah, nanti kalian akan belajar mengambil ilmu ekonomi, maka kalian akan belajar ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau mikro itu biasanya skupnya kecil atau besar? Kecil. Berarti dia membahas gini, pendapatan Ibu Lisbeth Simanjuntak yang comel, berarti itu sikupnya kecil atau besar, nak? Kecil. Nah, berarti masuk ekonomi apa? Mikro. Kalau dikatakan yield, pendapatan nasional, sikupnya besar atau kecil? Besar. Nah, berarti masuk mana? Ekonomi makro. Iya, ekonomi makro. Kalau dikatakan rumah tangga konsumen, berarti sikupnya besar atau kecil? Makro, Bu. Kecil. Tapi
kecil ya. Kecil ya, Nak. Kecil. Maka masuk ekonomi Mikro. Oh. Tapi kalau dikatakan rumah tangga masyarakat luar negeri, berarti Makro. kira-kira begitulah dia pembagiannya, toh kan? Kalau kita bahas nanti harga pisang goreng di Sipiongot, berarti itu apa? Ekonomi mikro atau makro? Mikro. Tapi kalau dikatakan nanti adalah apa namanya? Tunggu, ingat dulu, ngeblank ini. Indeks harga konsumen. Kalau indeks itu kan sudah nasional ya, Nak? Ya, Bu. Berarti mikro atau makro? Mikro. Mikro, Bu. Betul. Jadi ingat, kalau mikro dia skupnya kecil, kalau Kalau makro, makro dia skupnya adalah Besar. besar. Gitu ya. Oke? Paham sampai di sini anak-anak? Bambu. Oke, kita lanjut. Oke. Ini ngapain mereka ini? Gambar ini. Beli gas, Bu. Hah? Antri beli Antri beli gas. Antri beli gas, betul tidak? Betul. Kenapa mereka sampai antri kayak gini? Kurang kerjaan kayaknya ibu-ibu ini. Langka gasnya, Bu. Oh, betul sekali. Siapa yang jawab langka itu? Sinova ya? Iya, Bu. Nah, kenapa ibu-ibu ini ngantri? Karena langka gas. Coba kalau nggak langka, ngantri nggak dia? Nggak ya? Karena apakah semua barang itu perlu kita antrikan untuk membeli? Tidak, Bu. Hah? Tidak. Tidak. Jadi yang kemarin itu kejadian BTS yang ada keluarkan McD itu orang ngantri itu hampir sinting kalau menurut ibu. Karena itu apa? Karena itu yang mereka beli, barang yang mereka beli bukan yang wajar untuk diantrikan. Karena bukan kebutuhan pokok. Orang biasanya ngantri sampai panjang-panjang gini kalau dia menyangkut kebutuhan pokok. Jadi kemarin itu ada, kalau kalian salah satu dari mereka-mereka yang ngantri beli McDonald gara-gara hanya lambang BTS, berarti kalian sudah kena penyakit psikologi ya? Penyakit psikologi. Ketawa, memang iya. Penyakit psikologi yaitu yang namanya fans fanatik gitu ya. Lah, Ya kan? Itu kan itu penyakit loh, Nak. Jadi hati-hati, jangan terlalu fans fanatik terhadap seseorang, apalagi terhadap ibu kan nggak boleh, Nak. Iya, Bu. Dosa, Nak, dosa. Yang benar itu kita ngantri kalau merupakan kebutuhan pokok, berarti benda-benda tersebut adalah benda-benda penting yang menguasai hajat hidup kita. Jadi kalau gas itu tidak ada, kita nggak boleh masak, toh betul tidak? Betul, Bu. Iya, karena minyak BBM, minyak tanah sekarang sudah langka dan pada generalnya orang sudah menggunakan kompor gas ya kan. Kecuali kampung saya yang masuk 8.000 km ke apa ya, itulah masih ada kayu gitu ya. Kalau di kampung kalian rata-rata udah pakai gasnya. Ya kan gitu. Jadi ini merupakan kebutuhan pokok. Jadi kenapa kelangkaan, Bu, gitu ya kan? Kenapa gas ini langka? Siapa yang bisa jawab? Karena banyak konsumen. Karena kesensiannya mendarat. Iya, satu banyak konsumen yang kedua banyak. Harga yang tinggi, Bu. Tinggi. Harga yang tinggi. Harga yang tinggi, Bu. Kalau harganya tinggi nggak mungkin dia ngantri, Cin. Harga yang Jumlahnya terbatas, Bu. Iya betul. Jumlahnya Kenapa terbatas? Karena tidak bisa diperbaharui. Iya, tidak bisa diperbaharui dan non substitusi. Tidak ada barang penggantinya.
maka gas itu tidak bisa digantikan dengan angin di udara ditampung di dalam gas. Bisa memasak, guys. Harus Bisa gas alam yang ditambang, gitu ya. Jadi dia kenapa dia langka? Karena jumlahnya terbatas dan tidak memiliki barang substitusi atau barang pengganti. Jadi kelangkaan ini sering juga disebut dengan scarcity. Cocok nggak Ibu orang Inggris nggak ya? Mata aja Bu. Scarcity. Jadi kelangkaan. Kelangkaan ini adalah merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang paling mendasar, gitu ya. Kelangkaan kebutuhan Pokok. ya. Jadi yang biasanya barang-barang langka ini adalah gas, minyak bumi, dengan air, listrik. Jadi itu ya. Dikatakanlah ini benda-benda pemicu inflasi. Kenapa dikatakan pemicu inflasi? Nah, kalau ketika dia naik, harganya naik, kan orang pasti tetap beli kan? Ya nggak sih, Nak? Walaupun harganya mahal tak beli kan? Maka jumlah dia akan mempengaruhi jumlah uang beredar di suatu negara. Maka semakin banyak jumlah uang beredar di suatu negara, maka itu menimbulkan efek inflasi. Jadi ini namanya benda-benda pemicu inflasi. Kalau sudah langka dan biasanya barang-barang ini disubsidi sama pemerintah ya. Jadi listrik, BBM, gas, air kita disubsidi sama pemerintah. Karena itulah benda-benda pemicu inflasi dan juga benda-benda yang menguasai hampir seluruh hajat hidup manusia. Maka dikelola oleh negara gitu ya. Ya Bu. Ya Bu. Gitu ya. Pulang kita. Apa yang menyebabkan kelangkaan? Ada beberapa ya. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk itu lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam, maka dia akan menyebabkan kelangkaan. Kemampuan produksi juga. Kalau kemampuan produksinya lemah atau rendah, maka jumlah barangnya sedikit atau banyak? Sedikit, Bu. Maka akan menimbulkan kelangkaan. Ada juga perkembangan teknologi gitu ya. Perkembangan teknologinya rendah, maka terjadilah bencana alam. Ini kalau bencana alam sudah pasti ya. Logikanya pasti dapat. Bencana alam itu menyebabkan jumlah produksi akan menurun. Oke. Itulah kira-kira yang menyebabkan kelangkaan. Kita akan belajar mengenai kebutuhan. Kebutuhan dengan keinginan berbeda atau tidak? Berbeda, Bu. Berbeda Bu. Kalau kebutuhan itu bedanya dengan keinginan apa? Siapa yang bisa jawab? Aku Bu. Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Sebutkanlah toh. Ibu kan Bukan, Bu. namanya. Siti Hodijah, Bu. Siti Hodijah. Jadi gimana bedanya? Kalau kebutuhan, Bu, tidak bisa ditunda. Tapi kalau keinginan bisa ditunda. Betul. Very, very good. Bagus bahasa Inggris Ibu kan, nah? Nah, begitulah kalau dari segi asalnya ya. Udah bagus ya Bu. Bagus. Antara kebutuhan dengan keinginan sudah pasti berbeda, Soy. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, tapi kalau keinginan bisa di-cancel. Ya kan? Tahu nggak cancel, Nak? Skip, gitu dia. Ya kan Ari, bisa di-cancel kan kalau keinginanmu kan? Bisa, Bu. Bisa. Ih, gantengnya lah kau Nak. Udah ya? Itulah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu ada beberapa tergantung dari sudut pandang, tergantung dari mata melihat gitu ya. Contohnya, ada kebutuhan berdasarkan intensitas. Jadi intensitas itu adalah tingkat kepentingannya gitu ya. Perlu atau tidak gitu, itu intensitas. Maka ada yang pertama kebutuhan primer. Belajar kan di kelas SMP dulu ya. Kebutuhan primer.
Belajar, Bu. Nah, kalau dikatakan primer itu adalah kebutuhan mempertahankan hidup. Contohnya apa? Contohnya apa sih? Rumah, Bu. Contohnya? pakaian, Iya, betul. Sandang, pandang, tinggal. papan. Kalau Papan. mateklah kita ya karena nggak konyang. Yang kedua, kalau tidak ada rumah kita berlindung, kita kedinginan. Kalau kita kedinginan, kita akan lenyap gitu ya. Kemudian pakaian juga, kalau nggak ada pakaian kita akan merasa kedinginan. Nah, kita tidak bisa mempertahankan hidup kita. Maka primer itu adalah kebutuhan mempertahankan hidup. Nah, yang kedua sekunder, kebutuhan karena akibat faktor lingkungan. Faktor lingkungan gitu ya. Ya, Bu. Contoh, seragam sekolah. Kenapa orang pakai seragam sekolah? Karena Karena sekolah. Ya kan? Kalau nggak sekolah, siapa yang nggak pakai seragam sekolah? Mito, nggak mungkin karena nggak ada itu, ya kan? Karena lingkungan. Ada yang ketiga kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang-barang Mewah. Oh, rumah mewah, Mobil. mewah, mobil, apa lagi? Nah, kasusnya, pertanyaan Ibu sekarang, handphone itu kebutuhan mana? Kategori primer, sekunder, tersier? Tersier, Bu. Apa? Sekunder, Bu. tersier. Enggak tersier. Kalau Sekunder, kau Bu. beli impor tersier dia. Sekunder, Tapi Bu. kalau kau belinya siomainya Xiaomi iPhone. bukan tersier. Sekunder. Sekunder. Itu kebutuhan sekunder karena terjadi akibat faktor lingkungan. Tapi kalau kamu tidak punya handphone, kamu mitop nggak? Enggak kan? Bah, kemananya orang ini? Udah mitop jaringannya, Bu. Terus, kemana nih? Astagfirullahaladzim. Oh iya ya, itulah kira-kira kebutuhan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, dan lingkungan. Oke, karena waktu kita sudah habis, kan sampai di sini dulu pelajaran kita ya kan, Nak? Nanti coba dibuka psikologinya masing-masing. Nanti Ibu ada kuis di situ, dikerjakan ya anak-anak. Bu. Boleh nanti di-download juga PPT-nya di situ sama modul ya, sama modul. Oke? Oke? Paham ya sampai sini anak-anak? Oke. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Mi. Dadah. Habis. Udah,